Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saking percaya kita semua sehat, kita semua diberkati Tuhan dan dalam perjalanan perlindungan yang sempurna. Saya boleh lihat pagi hari ini, lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Wow, puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya di dalam perjalanan perlindungan Tuhan, amin. Karena kita percaya, hanya dalam nama Yesus sajalah kita boleh diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus sajalah kita boleh aman. Puji Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, untuk kita menaikkan siap pujian. Karena kita percaya, hanya dalam nama Tuhan Yesus ada kebebasan. Hanya dalam nama Yesus ada kebangkitan. Hanya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari sama-sama kita naikkan siap pujian kita dan katakan haleluya. Naikkan serukan, sorakan haleluya lebih lagi dan bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Sebab Dia berperang ganti kita. Sebab Dialah keselamatan. Dialah benteng perlindungan hidup kita. Yesus, nama di atas segala nama. God is fighting for us. God is in our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are He. Katakan carrying our burden. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are He. Katakan, I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Katakan haleluya. Yang percaya, serukan amin. Come on. Katakan, carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are He. Katakan, I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, haleluya. Siap jemaat Tuhan, sama-sama naikkan pujianmu. Angkat tanganmu. Kita bertukar bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan yang gantikan perang bagi kita semua. Come on. Haleluya. Sama-sama kita katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it. Sekali lagi katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Katakan, I will live. Kami hidup buat Tuhan. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated.
defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Kita berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Segala pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan kembali jemaat untuk kembali duduk dan tetap dalam hadirat Tuhan untuk lebih lagi kita bersyukur. Kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan untuk kita sama-sama menyatakan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan. Itu hanya sekedar karena kemurahan Tuhan. Walaupun kami belum melihat mukjizat dalam setiap kehidupan kami, tapi kami melihat Tuhan bahwa kami dapat hidup, kami boleh sehat sampai saat ini. Itu semua hanya karena kemurahan oleh daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu lebih lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau hiasi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama naikkan siap syukur-Mu. Hidup kami Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan,
Kami bersyukur. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan haleluya Tuhan. Lebih lagi kami hidup Tuhan untuk-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Makasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Semua Tuhan semata karena kemurahan Tuhan. Semua semata Tuhan karena anugerah Tuhan bagi hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami gak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan setiap penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami siang hari ini lebih lagi Bapa, untuk kami menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dan terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, siapa kita yang mau terus tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Saya persilakan kembali jemaat untuk kembali duduk. Dan siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman kita minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan.
Ya, kita ketemu lagi hari ini di ibadah online Gereja Oikos Bogor. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya terus ingatkan untuk Bapak Ibu senantiasa selama banyak diam di rumah, Bapak Ibu punya banyak waktu untuk terus membangun disiplin rohani Bapak Ibu lewat saat teduh secara pribadi maupun juga membangun mesbah doa bersama keluarga yang Bapak Ibu kasih di rumah setiap hari. Nah, ini satu hal yang sangat menarik untuk kita terus-menerus selama kita dianjurkan pemerintah diam di rumah, kita harus manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin untuk kita makin intim dan makin dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang setuju, sekali lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita, Allah yang luar biasa, yang bersama dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu topik, yaitu tentang hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Nah, kenapa saya katakan topik ini hidup sepenuhnya di dalam Kristus? Karena banyak orang Kristen hidupnya setengah-setengah di dalam Kristus. Nah, ini yang contoh yang kurang baik Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya sangat mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, hiduplah sepenuhnya di dalam Kristus. Kata sepenuhnya ini penting Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di situ bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu ayat yang menguatkan kita hari ini untuk kita hidup sepenuhnya. Ya, perikop ayat ini juga berjudul kepenuhan hidup dalam Kristus. Jadi Tuhan mau kita hidup itu sepenuhnya, jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Karena bisa fatal akibatnya Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu saya menemukan ada 5 poin untuk kita belajar menjadi orang Kristen yang mau hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Jangan setengah hati Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa catat, yang pertama adalah kita hidup sepenuhnya di dalam Kristus, itu membuat kita harus yang pertama berakar di dalam Kristus. Ya. Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Nah, berakar di dalam Kristus ini Bapak Ibu, kita membayangkan seperti sebuah tanaman atau pohon Bapak Ibu, di mana pohon atau tanaman itu akan sangat kokoh, akan sangat kuat, diterjang angin, diterjang benda apapun Bapak Ibu, itu semua tidak akan roboh atau tumbang, itu tergantung dari seberapa kuat akarnya Bapak Ibu. Ya, kita tentu tahu akan hal ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu, demikian juga Kristus mau kita tidak mudah untuk tumbang, tidak mudah untuk jatuh dalam dosa, tidak mudah untuk frustasi hidupnya. Tapi Tuhan mau kita bisa tetap kuat saat diterjang berbagai masalah Bapak Ibu. Tuhan mau kita tetap berdiri kokoh, yaitu dengan cara kita harus berakar di dalam dirinya, di dalam Kristus dengan sangat kuat. Ya.
Dan ini bukan perkara yang gak boleh disepelekan Bapak Ibu. Ini penting. Ini justru bagian paling penting kalau kita mau hidupnya sepenuhnya di dalam Kristus. Berakarlah Bapak Ibu di dalam Kristus. Nah, kita berakar di dalam Kristus itu caranya gimana Pak? Apa saya mesti jadi pohon? Apa saya mesti jadi tanaman? Oh tentu tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan katakan dalam bahasa figuratif ini, yaitu satu bahasa gambaran, yang menggambarkan kita itu harus seperti pohon yang berakar kuat. Nah, di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bicara berakar kuat di dalam Tuhan, itu bicara tentang kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan, kita harus memprioritaskan Tuhan. Ya. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Enggak boleh setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau kita setengah-setengah, maka gantungan kita kepada Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam hidup kita itu tidak bisa maksimal. Nah, kita mesti harus bisa maksimal Bapak Ibu. Kalau mau kita berakar di dalam Kristus dengan kuat, maka kita harus mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Ya, kita jangan mengutamakan yang lain. Ada banyak orang Kristen, mereka nggak sadar, mulai bergeser mengutamakan yang lain. Ya, awalnya mungkin mengutamakan Tuhan, tapi setelah hidupnya berhasil, dia bukannya mengutamakan Tuhan lebih dalam lagi, karena dia tahu keberhasilan dia dari Tuhan. Tapi enggak, dia mulai bergeser mengutamakan keberhasilannya. Dia mulai mengutamakan kehebatannya. Dia mulai mengutamakan prestasinya. Dia mulai mengutamakan kesuksesannya. Bahkan dia lupa kalau dia bisa sukses selama ini, itu asalnya dari mana? Asalnya dari dia mengutamakan Tuhan. Tapi kenapa orang Kristen kalau hidupnya udah sukses, ya, saya banyak menemukan mereka mulai mengutamakan kesuksesannya, bukan mengutamakan Tuhan. Nah, inilah yang banyak terjadi setelah orang-orang seperti ini mengutamakan yang bukan Tuhan. Begitu badai datang, misalnya seperti badai sekarang ini, COVID-19, semua orang pengusaha, semua orang yang sukses, yang tadinya berhasil, punya gaji income 100 juta setiap tahun, setiap bulan, ya kan? Terus kemudian tiba-tiba datanglah COVID-19 tanpa diduga, akhirnya apa Bapak Ibu? Dia mulai kedodoran, ya, dia mulai keteteran. Karena keteteran kenapa? Karena ternyata rumahnya masih nyicil Bapak Ibu. Mobilnya masih nyicil, ya kan? Terus beli perhiasannya juga masih nyicil Bapak Ibu. Nah, akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu badai datang seperti COVID-19 ini datang, semua orang mulai mengalami income atau pendapatan yang seret Bapak Ibu. Bahkan saya dengar dari beberapa artis mereka mulai tidak mendapatkan income. Sementara mereka harus bayar cicilan-cicilan yang sangat luar biasa banyak Bapak Ibu. Dan mereka disitulah mereka mulai sadar. Ya, termasuk orang Kristen juga mulai sadar. Loh, ternyata begitu badai datang, seperti COVID-19 ini, langsung mereka mengalami apa? Terpuruk ekonominya. Mulailah 1 bulan, mungkin kayaknya masih ada kekuatan sedikit lah. Masuk bulan kedua, mulai pelan-pelan mulai ambruk. Nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu Bapak Ibu. Masuk bulan ketiga, akhirnya benar-benar nggak bisa bayar apapun. Ya, bukan rahasia lagi Bapak Ibu. Sejak COVID-19 ini,
menerpa seluruh dunia, khususnya di Indonesia mulai sekitar awal bulan Maret, banyak perusahaan-perusahaan mulai mem-PHK para karyawannya. Banyak perusahaan-perusahaan mulai mengurangi gaji karyawannya, bahkan sampai 50% Bapak Ibu. Akibatnya apa yang terjadi? Ada banyak orang-orang, termasuk orang Kristen, ngalamin juga Bapak Ibu hal seperti ini. Ya, dia gak bisa bayar cicilannya. Bahkan saya dengar ada orang-orang gak bisa bayar kos-kosannya, sehingga dia harus tidur di jalanan. Dia gak bisa bayar mobilnya, cicilan mobilnya disita Bapak Ibu. Nah, inilah yang Tuhan tidak harapkan terhadap kita orang Kristen. Tuhan mau kita sungguh-sungguh berakar yang dalam dan lebih dalam lagi untuk hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Karena kita nggak tahu badai itu kapan datang. Semua orang nggak pernah nyangka badai yang sehebat ini, COVID-19 ini yang hampir menghantam seluruh dunia, tiba-tiba datang mendadak di tahun 2020 di awal tahun ini Bapak Ibu saudara sekalian. Siapa yang nyangka Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu janganlah kita merasa jumawa ya, kita merasa kepedean gitu dengan punya gaji yang puluhan juta, mungkin ratusan juta per bulan, sementara kita masih punya tanggungan cicilan yang nilainya juga enggak kecil Bapak Ibu. Jangan kita terlalu kepedean Bapak Ibu. Apa aja Tuhan bisa menunjukkan kepada kita, ada hal-hal yang kita mesti harus siapkan diri kita untuk kita bisa melalui itu semua. Itu salah satu caranya adalah kita harus hidup sepenuhnya di dalam Kristus dengan cara apa? Berakar di dalam Kristus. Kalau kita nggak sungguh-sungguh berakar dalam Kristus, mungkin kita akan mengalami seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hancur, rumah tangganya berantakan. Yang tadinya harmonis rumah tangganya, tiba-tiba begitu dihantam dengan COVID-19. Suaminya mendadak nggak dapat income, istri di rumah ngomel-ngomel terus, ya kebutuhan sehari-hari harus jalan terus. Akibatnya tidak bisa dihindari lagi. Banyak suami istri bertengkar dan akhirnya mereka memutuskan untuk ingin bercerai Bapak Ibu. Ini sesuatu yang nyata terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini. Bukan di luar negeri saja, tapi di Indonesia udah banyak terjadi Bapak Ibu. Kita perlu berdoa supaya banyak orang Kristen jangan sampai hidupnya seperti ini. Tapi mau sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita dihindarkan dari segala goncangan yang sekarang terjadi atas dunia ini. Amin. Yang percaya pasti akan dihindari. Yang sungguh-sungguh berakar pasti akan mampu menghadapi goncangan itu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kita tahu pasti hari ini Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu dikuatkan, diingatkan untuk berakar di dalam Kristus. Karena goncangan itu pasti akan bisa datang sewaktu-waktu tanpa pernah kita duga. Tuhan mau kita tetap kuat. Makanya kita perlu berakar di dalam Kristus yang semakin dalam. Itu tanda kita hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita catat baik-baik. Yang kedua, hidup sepenuhnya di dalam Kristus itu membuat kita harus apa? Kita harus dibangun di atas dasar atau fondasi Kristus. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Fondasi atau dasar Kristus, dibangunnya harus di atas itu. Banyak orang menghalalkan segala cara Bapak Ibu. Termasuk banyak orang Kristen juga melakukan itu. Mereka menghalalkan segala cara dengan cara-cara yang instan, tanpa dasar dan fondasi dari Kristus. Mereka membangun kesuksesannya dengan cara yang sangat-sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan dengan dasar Kristus, bukan dengan fondasi Kristus. Mereka membangun dengan cara-cara yang curang Bapak Ibu. Mereka membangun dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara. Akibatnya
Apa yang mereka bangun itu sama seperti perumpamaan Tuhan bilang apa? Ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Begitu badai itu datang, maka rumah itu rusak dengan sangat hebat. Sementara orang yang bangun di atas batu, karang yang teguh, maka rumah itu begitu dihantam badai, maka rumah itu tetap berdiri kokoh. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau membangun keberhasilan Bapak Ibu di atas fondasi Kristus, atau membangun keberhasilan Bapak Ibu di atas fondasi dunia ini? Pilih di tangan Bapak Ibu. Hari ini, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Firman Tuhan sampaikan bahwa kita hendaklah membangun keberhasilan hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pendidikan kita, anak-anak kita, biar dibangun di atas fondasi atau dasar dari nilai-nilai Kristus Bapak Ibu. Oleh sebab itu, miliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dengan kita hidup intim dengan Tuhan, kita membangun saat teduh kita setiap hari, kita membangun mesbah doa keluarga kita setiap hari. Di situ kita menemukan nilai-nilai Kristus yang menjadi fondasi buat hidup kita. Apalagi kita ditambah dengan kita mendengarkan sharing-sharing firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di gereja Ekos Bogor ini lewat sharing pesan singkat Bapak Ibu. Itu terima Bapak Ibu nilai-nilai itu. Bagus sekali. Saya yakin ada banyak gembala-gembala Ekos di gereja Ekos Bogor ini terus menguatkan Bapak Ibu lewat sharing firman Tuhan dari layanan pesan singkat atau WhatsApp ataupun sejenisnya Bapak Ibu. Biarlah itu menolong Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai-nilai Kristus. Sehingga itu jadi fondasi buat Bapak Ibu untuk membangun keberhasilan Bapak Ibu, untuk membangun kekristenan Bapak Ibu menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh sepenuhnya di dalam Kristus. Ya, apalagi hari-hari ini kita nggak bisa kemana-mana, semua kota, hampir kota besar-besar, semuanya kena PSBB, termasuk kota kita ini Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, jalan satu-satunya Bapak Ibu untuk kita bisa terus mendapatkan nilai-nilai Kristus lewat para pemimpin-pemimpin kita Bapak Ibu, untuk kita bisa mendapatkan nilai-nilai Kristus lewat gembala-gembala oikos kita Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan semuanya lewat layanan media sosial atau layanan pesan singkat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mesti rajin untuk mendapatkan hal seperti itu, ya. Kalau pemimpinnya belum kirim, tanya ke pemimpinnya. Hari ini saya dapat nilai-nilai Kristus apa buat saya, ya? Atau Bapak Ibu juga bisa menggali sendiri sebenarnya. Tapi saya percaya pemimpin-pemimpin di gereja Ekos Bogor sangat rajin untuk terus men-sharingkan nilai-nilai Kristus setiap hari selama masa pandemi COVID-19 ini, untuk supaya kita saling menguatkan, saling menanamkan nilai-nilai Kristus menjadi fondasi untuk kita membangun kehidupan kita, rumah tangga kita, dan keberhasilan kita ke depan Bapak Ibu. Amin. Yang setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semangat yang dari Tuhan terus menyertai para pemimpin gereja Ekos Bogor juga untuk memberi makanan-makanan rohani bagi orang-orang yang digembalakan, ya, dan termasuk saya Bapak Ibu. Saya percaya biarlah kita semua terus hidup membangun dengan fondasi atau dasar dari nilai-nilai Kristus ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, untuk kita bisa hidup sepenuhnya di dalam Kristus, yaitu membuat kita harus apa? Yang ketiga adalah kita harus punya iman yang makin bertambah teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang makin bertambah teguh itu adalah menunjukkan orang Kristen itu dia ngerti bahwa dia nggak bisa hidup tanpa iman yang teguh.
atau iman yang biasa-biasa. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak ujian iman yang datang atas hidup kita. Ya. Apalagi masalah ekonomi. Ya, kesulitan-kesulitan ekonomi. Masalah-masalah komunikasi, masalah-masalah hubungan, ya, ini menjadi satu isu yang sangat kuat hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan iman yang teguh, maka kita akan bisa terseret masuk dalam lingkaran setan yang menyesatkan kita di hari-hari ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita perlu melibatkan Tuhan untuk membangun terus iman kita menjadi iman yang mengalahkan dunia ini. Amin. Iman yang mengalahkan dunia Bapak Ibu. Artinya iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus selalu pegang erat tangan kita. Dia memimpin hidup kita dari hari ke hari. Dengan kita terus mendapatkan ujian-ujian dalam hidup kita. Itu menolong kita untuk kita makin menjadi dewasa. Makin bertambah teguh iman kita. Makin lebih maju lagi Bapak Ibu. Jangan kita menghindari ujian-ujian Bapak Ibu. Ujian-ujian dalam hidup kita itu adalah untuk membuat iman kita makin tambah teguh. Bukan tambah melempem Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan hindari ujian-ujian dalam kehidupan kita ya. Nah itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat, kalau kita mau hidup sepenuhnya di dalam Kristus, maka kita harus punya hati yang melimpah dengan syukur. Ya. Memang intinya di Alkitab ini mengajarkan kata bersyukur itu banyak sekali Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena manusia pada dasarnya orangnya itu suka bersungut-sungut. Ya, ingat aja bangsa Israel. Ya, benar-benar keterlaluan Bapak Ibu. Bangsa Israel udah dicukupi, udah dikasih makan gratis, tinggal mungut tiap hari. Dikasih minum, dikasih tiang awan, tiang api. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Ya kan? Dikasih janji tanah Kanaan. Loh, coba kurang apa lagi Bapak Ibu? Ya. Tapi tetap aja bangsa Israel bersungut-sungut. Tetap aja dia nyalain Musa, nyalain Tuhan. Ngapain Tuhan bawa kami ke padang gurun seperti ini? Mau kami mati semuanya? Tuh, coba Bapak Ibu. Jujur coba, cek dalam hati kita. Jangan-jangan kita juga pernah punya pikiran seperti itu. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur Bapak Ibu, maka nggak ada apapun yang Tuhan bisa percayakan dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengucap syukur, maka Tuhan akan mempercayakan bukan hanya perkara-perkara kecil, tapi juga perkara-perkara besar akan Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Itulah Tuhan kita. Dia sanggup melakukan dan memberikan segala yang dia punya bagi kita. Asal kita mau sungguh-sungguh mengucap syukur. Bukan hanya mengucap syukurnya sekali, dua kali, tapi setiap waktu, ya. Dikatakan punya hati yang melimpah dengan syukur. Ya kan? Setiap waktu menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur. Itu namanya kita hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Kalau kita masih cuma lagi senang aja mengucap syukur, sementara lagi susah kita nggak mau mengucap syukur atau lupa mengucap syukur, malah ngomel sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan, itu namanya kita tidak hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Kita hidup setengah-setengah aja di dalam Kristus. Nah yang seperti ini nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa ikut Tuhan kalau kita hanya hidup setengah.
setengah hati di dalam Kristus. Kristus mau kita sepenuhnya, harus sepenuhnya Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus mengucap syukur senantiasa. Amin. Mengucap syukur Bapak Ibu senantiasa. Ya, apalagi sekali lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kalau kita nggak ngucap syukur, wow, kita akan habis dilibas oleh semua kedahsyatan dunia ini yang sedang dicobai. Ya, habis kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur, habis hati kita. Kita akan tersiksa hati kita. Hati kita akan terus capek Bapak Ibu, nggak habis-habisnya. Ya, makanya kita mesti harus mengucap syukur. Ya, dengan kita mengucap syukur, maka membuat hati kita damai. Kita nggak capek, kita nggak lelah menghadapi perubahan-perubahan yang sangat banyak hari-hari ini. Ya, mulai dari kita dibatasi, nggak boleh kemana-mana, kita harus diam di rumah terus, ya kan? Kita juga dibatasi pendapatan kita juga dibatasi hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita nggak bisa apa-apa, kita di rumah terus. Senjatanya cuma mengucap syukur. Begitu kita mengucap syukur, maka semua batasan-batasan itu akan menjadi damai buat kita. Amin. Tidak menjadikan satu kekesalan buat kita, tapi ada kedamaian yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga hidup kita nggak capek Bapak Ibu. Jangan kayak setan. Setan hidupnya nggak pernah istirahat, capek dia hidupnya. Karena dia hidupnya dipenuhi dengan ketidakdamaian. Apa aja diiriin sama dia, apa aja disirikin sama dia. Kepo dia untuk urusan gitu-gitu. Makanya setan nggak pernah bisa istirahat. Ya. Nah, kalau hari-hari ini kita nggak pernah mau istirahat, maunya kepo terus, ya jangan salahkan. Kalau kita dibilang seperti siapa? Seperti setan Bapak Ibu, ya. Jangan salahin. Makanya kita harus mengucap syukur. Itu tanda orang yang hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Karena Kristus juga ngajarin seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima, hidup sepenuhnya di dalam Kristus itu membuat kita harus apa? Berhati-hati dengan ajaran-ajaran palsu yang tidak seturut dengan ajaran-ajaran Kristus. Nah, ya. Beberapa minggu-minggu sebelumnya ada banyak yang kami ajarkan lewat ibadah online ini, yaitu tentang hati-hati dengan rupa-rupa pengajaran, ya. Karena banyak ajaran-ajaran palsu yang akan muncul di akhir zaman ini. Firman Tuhan sudah ingatkan itu. Hati-hati, ada banyak ajaran-ajaran palsu yang muncul di akhir zaman ini, ya. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa ajaran-ajaran yang sehat dari Tuhan itulah ajaran-ajaran yang mengoreksi kita karena kita sadar bahwa kita ini cenderung berbuat dosa. Selama kita masih tinggal di dunia ini Bapak Ibu, kita masih pakai tubuh yang fana ini, mortal ini, tubuh yang fana, ya. Selama kita masih pakai tubuh yang fana ini, Bapak Ibu, kita nggak akan pernah bisa lepas untuk cenderung berbuat dosa. Ya, mau Bapak Ibu sampai sekali berapapun rohaninya, kita nggak akan bisa lepas untuk cenderung berbuat dosa. Ya, oh Pak, saya udah nggak dosa perzinahan Pak, saya udah nggak dosa keuangan Pak, saya udah nggak dosa ini dan itu Pak. Nah, tapi kadang-kadang orang masih dosa apa? Dosa dengan egonya, kesombongannya, ya kan? Sama seperti anak muda yang bilang Tuhan bahwa dia sudah menjalankan semua hukum Taurat. Tapi ternyata Tuhan bilang, engkau belum layak masuk dalam kerajaanku. Ternyata dosa anak muda itu apa? Anak muda yang kaya itu. Dia dosa sombong. Dosa kesombongannya itu justru dosa yang
dia nggak pernah bisa kalahkan. Yaitu dosa mementingkan diri sendiri. Itu yang membuat iblis jatuh juga. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau mencintai ajaran-ajaran Kristus yang mengoreksi kita, karena kita tahu bahwa selama kita masih pakai tubuh fana ini, kita sadar bahwa kita bisa cenderung berbuat dosa. Ya, jangan kita seperti orang-orang yang Kristen yang nggak suka kalau dengar khotbah yang mengkoreksi, mendengar khotbah yang mengkritisi hidupnya. Pak, saya nggak suka Pak kalau khotbah seperti itu. Ya kan? Saya mendingan cari gereja yang khotbah yang menyenangkan telinga saya, yang membuat saya happy Pak. Yang penting pokoknya jangan ganggu masalah hati saya. Nah, ya. Ini bahaya Bapak Ibu. Kalau kita mencari firman Tuhan yang tidak mau mengkoreksi kita Bapak Ibu, maka kita akan ketemu firman-firman yang ajaran-ajaran yang palsu. Padahal Tuhan mau kita hidup dalam ajaran-ajaran yang sehat, yang dari Tuhan. Tuhan mau kita sadar bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri, yang cenderung berbuat dosa. Karena kita masih tinggal di tubuh yang fana ini Bapak Ibu. Belum pakai tubuh kemuliaan. Nah, oleh sebab itu, selama firman Tuhan mengkoreksi kita, itu artinya kita sedang terus menerima ajaran-ajaran yang sehat, yang benar dari Kristus. Makanya saya bingung kalau ada orang-orang Kristen nggak suka diajarin ajaran-ajaran yang mengkoreksi hidupnya. Jangan yang itu Pak, yang lain aja. Apalagi saya donatur loh Pak. Kalau saya diajarin yang gitu, saya keluar loh Pak dari gereja ini. Dana saya akan saya tarik Pak. Waduh, pakai ngancam segala gitu. Makin kelihatan Bapak Ibu. Kalau ini adalah orang-orang yang tidak suka dikoreksi oleh Tuhan. Ya kan? Dikoreksi oleh Tuhan aja nggak suka, apalagi dikoreksi oleh manusia Bapak Ibu. Wow, nggak ada yang mampu mengkoreksi dia. Siapa yang mau didengarkan nama dia? Semua orang pasti akan disingkirkan. Tuhan aja nggak didengar koreksinya, apalagi kita Bapak Ibu. Yang bukan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau sungguh-sungguh hari ini hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Amin. Jangan hidup untuk kepentingan kita sendiri. Ya, sepenuhnya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Ayat 10, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Mulai 9 dulu deh. Mulai dari ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab dalam Dialah, dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu, yaitu kita semua, telah apa? Dipenuhi di dalam Kristus. Amin. Telah dipenuhi Bapak Ibu. Dan dikatakan apa? Dialah, yaitu Kristus, kepala semua pemerintah dan penguasa Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Jadi kita telah dipenuhi di dalam Kristus. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan karya Kristus ini yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau kita tetap ada dalam kepenuhan Kristus dengan cara apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama, berakarlah di dalam Kristus. Yang kedua, dibangun di atas dasar fondasi nilai-nilai Kristus Bapak Ibu. Yang ketiga, punyalah iman yang bertambah teguh, ya, iman yang mengalahkan dunia. Yang keempat, punyalah hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Artinya kita mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Yang terakhir, yang kelima, berhati-hatilah dengan ajaran-ajaran palsu yang tidak seturut dengan ajaran-ajaran Kristus
yang mengoreksi hidup kita, karena kita cenderung bisa berbuat dosa selama kita masih tinggal di tubuh yang fana ini. Ini kebenaran yang Bapak Ibu harus pegang sungguh-sungguh. Jangan pernah dibutakan dengan kebenaran-kebenaran atau ajaran-ajaran yang lain. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Bukan di tempat yang lain. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, Engkau berfirman bagi kami semua dan kami rindu Tuhan untuk kami memberikan hidup kami sepenuhnya hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita sama-sama datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kerja-Mu yang luar biasa hari ini Bapa. Engkau melawat kami dengan luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak orang-orang yang hidup di akhir zaman ini Tuhan. Mereka tidak sepenuhnya di dalam Kristus. Kami tidak mau Tuhan seperti itu. Kami mau sungguh-sungguh hidup sepenuhnya di dalam Kristus Tuhan. Dengan kami berakar di dalam Engkau. Kami dibangun di atas dasar fondasi nilai-nilai Kristus. Kami punya iman yang bertambah teguh. Kami punya hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami juga semakin terus mengikuti ajaran-ajaran Kristus yang sehat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan pujian ini sama-sama. Dan biarlah Tuhan melawat di tengah-tengah kita. Mendewasakan kita. Menjadikan kita tidak menyia-nyiakan. Di mana Tuhan telah memberikan hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Janganlah sampai kita keluar dari hal itu. Miliki hati yang mau sungguh-sungguh terus ada di dalam kepenuhan Kristus setiap waktu. Sampai hari Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai, menjemput kita semua. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Katakan, semua karena cinta-Mu. Yes, cinta-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Pimpin jalanku Tuhan. Pimpin jalanku Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, kasih-Mu mengubahkan hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau memilih hidupku Tuhan. Milikku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan kami Tuhan. Amin, haleluya. Yesus, mari angkat tangan-Mu. Oh, haleluya. Lihat Tuhan memegang setiap tangan kita dengan erat Bapak Ibu. Karena Yesus gak mau meninggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia memilih kita dengan kasih-Nya yang besar, dengan darah-Nya yang kudus. Dia lakukan ini semua
untuk kita hidup di dalam sepenuhnya di dalam Kristus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasanku hidup Tuhan. Selamaku, Engkau alasan selamaku hidup. Yes. Selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, mari Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita periksa setiap hati kita. Masih adakah penghalang-penghalang dalam hidup Bapak Ibu hari-hari ini untuk hidup sepenuhnya di dalam Kristus? Apakah penghalang-penghalangmu hari-hari ini? Coba mulai periksa diri Bapak Ibu. Mungkinkah kau masih menyepelekan berakar di dalam Kristus? Kau gak nganggap itu sesuatu yang penting. Mungkin kau masih merasa nilai-nilai dalam hidupmu lebih penting, lebih berguna dibandingkan nilai-nilai Kristus yang berkebalikan dengan nilai-nilai dalam hidupmu. Mungkin kau masih berpikir bahwa hidupmu harus dalam kenyamanan. Meskipun seringkali Kristus, Roh Kudus ingatkan untuk kita harus mau dikoreksi oleh firman. Atau kau masih suka bersungut-sungut, tidak menikmati berkat-berkat Tuhan yang sekecil apapun dalam hidupmu. Nikmati Bapak Ibu dengan ucapan syukur. Mari, kalau masih ada Bapak Ibu yang menemukan di hati Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu, di kehendak Bapak Ibu yang seringkali bertentangan dengan apa maunya Tuhan, hari ini mari datang di hadapan Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh. Izinkan Tuhan menjamamu. Saya berdoa dari tempat ini. Saya minta Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin kau juga dari kalangan-kalangan TNT, student, GoPro, GoFamily. Semua kalangan yang di gereja Oikos ini. Tuhan gak peduli lihat usiamu. Karena kedewasaan rohani tidak diukur dari usia. Tapi kedewasaan rohani diukur dari rasa responmu dalam menanggapi, dalam menerima firman Tuhan yang bisa mengkoreksi hidupmu. Mari, terimalah firman ini untuk menjadi satu koreksi buat kita semua, dan juga buat saya Bapak Ibu, tentu saja. Untuk kita semua mau sungguh-sungguh hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Janganlah kita setengah-setengah di dalam Kristus. Apalagi Tuhan mau segera datang. Tuhan tidak akan berlama-lama Bapak Ibu. Dia akan segera datang. Tanda-tandanya udah makin jelas Bapak Ibu.
Dia tidak akan menunda-nundanya. Dia akan datang dalam sekejap Bapak Ibu, tanpa pernah kita duga. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan hari ini, jangan sia-siakan untuk kita mau sungguh-sungguh minta ampun nama Tuhan. Untuk kita mau sungguh-sungguh sepenuhnya hidup di dalam Kristus Bapak Ibu. Jangan mau lagi ditawar-tawar Bapak Ibu. Ini bukan waktunya kita menawar-nawar lagi. Ini bukan waktunya kita bermain-main lagi dengan Tuhan. Tuhan gak bisa dipermainkan Bapak Ibu. Ini waktunya hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya sepenuhnya di dalam Kristus. Karena sesungguhnya Tuhan telah memenuhkan kehidupannya kepada kita. Tuhan gak mau kita sia-siakan itu. Tuhan mau kita mengalami Dia secara penuh setiap hari Bapak Ibu. Dengan berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan dibangun di atas dasar fondasi nilai-nilai Kristus. Keberhasilannya dibangun di atas nilai-nilai Kristus. Punya iman yang bertambah teguh, punya hati yang melimpah dengan ucapan syukur, dan hidup dalam ajaran-ajaran Kristus yang sehat. Bukan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga. Hari ini izinkan Tuhan menjamah setiap kita Bapak Ibu. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Kau jamah setiap Bapak Ibu, saudaraku semua yang menyaksikan tayangan ini. Jamah mereka semua Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, kami percaya mereka dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kemenangan di dalam nama Yesus. Kemenangan yang gila, kami bilang haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah melepaskan tangan kami. Kami gak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami terus mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh sepenuhnya di dalam Kristus Yesus yang kami sembah dan kami puja hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi meterai bagi setiap kami Tuhan. Untuk mengingatkan kami bahwa kami telah hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Dan Kristus tidak mau kami hidup dengan sia-sia Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah firman ini Tuhan terus terpatri dalam hidup kami Bapa. Termeterai dalam hati kami Tuhan. Setiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Roh Kudus atas lawatan-Mu yang luar biasa bagi kami semua hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, hidup mereka semakin hari semakin diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah Bapa. Dalam rumah tangga mereka, pernikahan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, anak-anak mereka Tuhan. Oh semuanya Bapa. Meskipun dunia sekarang lagi bergoncang Tuhan dengan virus COVID-19 ini Bapa, tapi kami percaya Tuhan, orang-orang di dalam Kristus yang ada di jemaat gereja Oikos Bogor Tuhan, mereka ditaruh dalam perlindungan yang tak tergoncangkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami klaim Tuhan, kuasa-Mu terjadi atas kami semua Bapa. Kuasa yang tak tergoncangkan itu Tuhan. Karena kami adalah umat-Mu dan Kau adalah Tuhan kami. Kami di dalam-Mu dan Kau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Juga untuk bangsa ini Bapak, Indonesia. Biar Tuhan terus memakai para pemimpin kami dan seluruh jajarannya untuk bisa mengatasi Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan selama PSBB juga ini Tuhan, biarlah semua rakyat Indonesia boleh mentaatinya Tuhan. Sehingga virus COVID-19 boleh bisa makin berkurang dan makin berkurang Tuhan terhadap orang-orang yang ada di Indonesia Tuhan. Sehingga jumlah kematian juga makin berkurang terus Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, biar tangan Tuhan yang perkasa itu Bapa terus menolong Indonesia Tuhan untuk keluar dari krisis ini Bapa. Krisis COVID-19 maupun juga krisis keuangan yang sekarang banyak melanda negara-negara di dunia Tuhan. Biar Indonesia boleh terus menjadi negara yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Karena ada banyak gerejamu Tuhan di Indonesia. Ada banyak umatmu Tuhan di Indonesia Bapa, yang terus berdoa tak henti-hentinya Tuhan demi kemakmuran dan kejayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan atas Indonesia Bapa. Kami terus berdoa buat gereja-gerejamu di Indonesia Tuhan, buat umat-Mu di Indonesia Tuhan, untuk mereka supaya terus menjadi dampak yang hebat bagi bangsa ini. Menjadi orang terus berdoa, membawa keharuman nama-Mu Tuhan, dan Indonesia dipermuliakan dan disenangkan, menjadi kesenangan bagi Tuhan. Dan biarlah Indonesia sungguh terus ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah online kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Bapa di surga, yang penuh kasih sayang bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita, dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan memberikan hidup yang kekal buat kita sampai selama-lamanya. Dan terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang menuntun kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita, untuk kita terus hidup dalam sepenuhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mulia dan luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu dalam ibadah online kami hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, nantikan terus tayangan ibadah online Gereja Kos Bogor berikutnya. Dan jangan lupa di-subscribe Bapak Ibu untuk ibadah online Gereja Kos Bogor, supaya Bapak Ibu bisa mengikutinya setiap kali ada tayangan, setiap minggunya, sehingga Bapak Ibu tidak terlewatkan. Ya, kita masih terus sama-sama selama masa pandemi COVID-19 ini, kita terus makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mengerjakan terus kehidupan kita bersama Tuhan, hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.